waktu kecil kok bisa dapat panggilan itu. Vanlit, ya ampun, aku ya lali. Romo Vanlit. Aku tuh soalnya ini Romo, nakal, jadi nggak terlalu sering ke gereja gitu. Jadi emang kalau ngapal ke Romo-Romo itu susah. Gitu. Kalau saya dulu waktu kecil ya di gereja tuh di depan kok. Di depan? Di depan gereja. Di luar yang sama jajan bakpo itu kan. Mungkin sedikit cerita sampai terpanggil, sampai akhirnya sampai ke titik ini Romo. Wah ini panjang ini. Jangan panjang. Wah. Itu ada satu titik Romo. Aku juga gitu di dalam. Itu ada satu titik yang membuat saya akhirnya mungkin perjalanan saya, pewartaan saya itu lewat mendalang atau menjadi sinden atau apa. Romo juga pasti ada satu titik besar. Satu titik besar ketika jadi saya kan dulu di seminari Mertoyudan saya kan main flute niku orkes. Flute, oke. Mulai dari musik. Tapi satu kali lihat nonton film The Mission. Film? Oke. Film The Mission. Jadi bukan Mission Impossible ya. The Mission. The Mission jadi yang Robert De Niro itu salah satu yang mengisahkan misionaris di tengah hutan Amazon pada abad pertengahan Jadi mereka ini berkarya di tengah hutan. Dan salah satu yang buat saya tertarik itu salah satu misionaris itu main oboe. Monobo, jadi lagunya itu yang tahu tahu semua. Iya. Nah itu tahu aja lah gitu. Ya tahu. Nah jadi salah satu adegan itu buat saya, ternyata nggak hanya jadi musisi loh, ternyata jadi misionaris tengah hutan itu sangat keren, menarik. Dan pada akhirnya Romo itu memberikan hidupnya, pokoknya meninggal bersama para orang-orang pribumi yang dia bela, jadi melawan istilahnya orang-orang penjajah lah, konkuistator kalau zaman itu. Jadi itu membuat saya ternyuh itu loh, memberikan hidup untuk orang-orang yang terpinggirkan. Maka saya puji Tuhan mendapat tugas pertusan di Brasil, tetapi bukan Brasil yang dibayangkan, yang di kota-kota atau di pantai-pantai yang di patung itu kan? Ya di patung, tapi saya di bagian yang memang hutan Amazon dengan pastoral indigenis dengan orang-orang pedalaman. Wah luar biasa. Minta tepuk tangan buat Romo dong. Wah. Tangan. Wih luar biasa. Susah loh mau ambil. Saya juga maksudnya kita itu ngambil yang anti mainstream itu kan susah Romo. Itu memang. Iya. Kalau saya cari nyaman ya mending di Indonesia saja atau mungkin tetap di Itali. Tapi saya merasa bahwa hidup itu cuma sekali dan saya masih muda mumpung masih muda lebih baik berkarya dulu di tempat yang jauh. Yang susah dulu. Iya. Gentian seperti Romo Vanlit. Romo Vanlit datang ke sini, saya yang pergi oper. Jadi meneruskan estafet sebagai misionaris. Oh mantap. Terakhir kasih pesan-pesan dong buat anak muda. Iya, kira-kira gimana dengan dunia keterpanggilan? Ya, jangan takut, berani keluar dari zona nyaman, itu. Jadi jangan dilihat itu hanya dari luarnya, tapi lihatlah bahwa di balik panggilan. Jadi lihat loh, jadi Romo itu susah. Ya bukan susah, tapi saya sampai ke Itali, saya sampai ke Brasil itu karena menjalani panggilan itu. Gitu. Kalau saya bukan Saverian, mungkin saya masih tetap di Muntilan ini. Oh ya. Akhirnya yang jadi panggilan dan kita jalani itu yang memberkati jalan kita juga. Nah itu dia. Jadi berani keluar dari zona nyaman, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya bukan cuma Cina, di mana saja. Sadonya. Antartika. Ya, jadi seperti kalau kami motonya itu kan pergilah ke seluruh dunia itu, berani. Mumpung ada kesempatan, ambil. Ya. Luar biasa. Terima kasih Romo, semoga menyemangati buat Mbak Andro, buat Mbak Rachel juga ya. Thank you ya semuanya. Oke. Terima kasih ya Romo, sukses pelayanannya ya. Oke, kita kasih satu lagu dulu Mbak Riris, boleh maju? Nah, kasih lagu satu. Apa ya? Maju Mbak Riris ya. Lagune Ngimpi Mbak. Seripat, seripit.